Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, ketemu kembali dalam kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik pada hari ini. Hari ini kita akan membicarakan kembali dalam mata kuliah bisnis waralaba sebagaimana yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, kita sudah membicarakan tentang konsep waralaba, jenis-jenis waralaba, kemudian apa manfaat, kelebihan dan kekurangan di dalam bisnis waralaba. Nah, hari ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu topiknya strategi membeli bisnis waralaba. Kita akan coba nanti kupas dalam waktu lebih kurang 25-30 menit. Bagaimana strategi para mahasiswa nanti kalau berminat untuk membeli sebuah bisnis waralaba. Baik, kita mulai saja. Pertanyaan pertama adalah, apa sih persiapan yang harus dilakukan oleh para mahasiswa atau para calon pembeli waralaba sebelum membeli sebuah bisnis waralaba? Yang pertama adalah yang perlu dilakukan, melakukan self evaluation. Jadi katakanlah mengevaluasi diri kita sendiri, diri para mahasiswa atau diri calon waralaba. Apa yang perlu dievaluasi adalah minat, kemudian bakat, keahlian, mimpi, harapan-harapan ke depan. Jadi yang pertama adalah kita cek dulu, apakah kita ini sebenarnya berminat untuk berbisnis atau tidak, punya bakat atau tidak. Terus keahlian apa yang sudah kita miliki yang kita harapkan untuk mendukung kalau kita nanti menjalankan bisnis waralaba. Kemudian kita harus punya mimpi, punya harapan-harapan ke depan, motivasi. Ini sangat menentukan apakah nanti ketika kita membeli bisnis waralaba, bisnis yang kita jalankan ini bisa berkembang, bisa maju, dan bisa berjalan dengan baik sehingga memberikan manfaat dan keuntungan bagi kita. Jadi yang pertama adalah self evaluation. Yang kedua adalah investigasi terhadap beragam industri atau bisnis yang menarik. Nah, ini kita mau memilih kira-kira bidang bisnis apa yang akan kita pilih nanti. Kalau waralabanya sudah jelas, tapi industri atau bisnisnya yang menarik, yang lagi tren, yang memberikan peluang yang besar saat ini apa? Perlu diinvestigasi, perlu diperiksa, perlu disurvei. Ya, banyak cara untuk mensurveinya atau menginvestigasinya, bisa melalui online, ya, browsing, kemudian diskusi dengan para pengusaha, survei ke lapangan, observasi dan lain-lain. Intinya kita mau mencari informasi sebanyak mungkin tentang bidang bisnis, jenis bisnis yang akan kita masuki dalam bentuk nanti bisnis waralaba. Kemudian yang ketiga, kita pilih area geografis. Area geografis dan pastikan apakah ada peluang pasar untuk tipe bisnis khususnya franchise yang akan kita pilih. Jadi ini perlu juga, misalnya kalau para mahasiswa ingin berencana untuk berbisnis waralaba di Kota Palembang misalnya, maka area geografisnya Kota Palembang dan area yang lebih sempit lagi misalnya di kecamatan mana atau di mall mana, itu perlu juga kita cek apakah masih ada peluang pasarnya gitu. Salah satu yang perlu kita perhatikan adalah apakah sudah ada pesaing sejenis atau bagaimana. Kemudian peluang potensi permintaan di area atau wilayah itu atau di mall tertentu misalnya. Jadi kita pilih area geografis tertentu supaya kita yakin bahwa peluang pasar, peluang bisnis di area atau di wilayah itu masih terbuka dengan luas, ya. Kemudian kalau sudah, kita mulailah mencari informasi tentang waralaba yang akan kita beli. Jadi banyak cara untuk mencari informasi tersebut, bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau langsung, kita tinggal telepon saja si pewaralabanya, franchisornya. Kalau tidak langsung, tentu melalui internet atau misalnya melalui buku, artikel-artikel. Bisa juga kita browsing di website-website yang berisi tentang informasi atau promosi
franchise atau waralaba tersebut. Jadi kita cari, kita gali, kita pelajari ya, sehingga kita mendapatkan informasi yang benar, informasi yang cukup, sehingga meyakinkan kita untuk memilih mana bisnis waralaba yang akan kita beli. Oke, selanjutnya apa saja sih yang harus diperhatikan oleh calon franchisee atau terwaralaba? Jadi orang yang membeli franchise itu kita sebut dengan franchisee atau terwaralaba. Apa sih yang perlu diperhatikan, dipelajari? Yang pertama adalah lokasi usaha. Lokasi sangat penting untuk diperhatikan ya, perlu dipertimbangkan. Lokasi itu lokasi yang strategis adalah lokasi yang memang memungkinkan tingkat potensi permintaannya cukup besar gitu ya. Misalnya lokasi strategis, mungkin di mall yang ramai, kemudian moda transportasinya banyak, bisa dari berbagai penjuru didatangi oleh calon pelanggan dan sebagainya. Nah, lokasi-lokasi yang seperti ini kita harus periksa, perhatikan, walaupun nanti lokasi itu tidak bisa ditentukan sendiri oleh si terwaralaba. Ya, nanti pewaralaba pun akan memberikan pertimbangan-pertimbangan lokasi tempat mana yang kira-kira memberikan katakanlah peluang yang bagus atau tidak. Kemudian selanjutnya, bagaimana kredibilitas dari franchisor si pewaralaba? Perlu juga kita perhatikan apakah franchisor ini punya kredibilitas yang baik atau tidak di mata terwaralaba. Ya, kita bisa nanti gali informasinya, mungkin dari mulut ke mulut, mungkin kita bisa juga wawancara franchisee atau terwaralaba yang sudah membeli. Bagaimana sih kredibilitas si franchisor ini? Jelek atau bagus ya, sehingga kita bisa meyakinkan kalau kita berhubungan dengan franchisor ini kita tidak katakanlah menghadapi masalah nanti di kemudian hari. Kemudian staf lapangan ya, staf lapangan apakah mereka punya cukup ya staf lapangan yang untuk katakanlah mengawasi, membantu. Ketika kita membeli bisnis waralaba itu, mereka siap untuk menunjukkan staf lapangannya agar bisnis yang kita beli itu bisa diwujudkan dengan baik di area atau di lokasi yang kita pilih. Kemudian kita juga perlu perhatikan merek dagangnya, brand ya, apakah sudah terkenal atau belum, ya, dikenal masyarakat atau tidak, merek dagangnya sudah dipatenkan atau tidak, misalnya, atau sudah didaftarkan hakinya atau tidak. Sehingga itu akan menjadi jaminan juga bahwa merek dagang ini bisa kita jadikan satu hal positif ya dari bisnis waralaba yang kita beli. Kemudian apakah SOP-nya bagus ya? Prosedur standarnya, SOP-nya. Jadi apakah SOP, standar operating prosedurnya itu memang sudah bagus atau tidak? Karena salah satu yang perlu diperhatikan yang penting di bisnis waralaba ini adalah SOP. Kalau layanannya standar, produknya standar, manajemennya, pengelolaannya standar, itu bagus ya. Jadi perlu kita perhatikan SOP yang dimiliki oleh si franchisor. Kemudian selanjutnya, apakah ada program training? Kalau ada, bagus atau tidak? Berapa hari gitu? Ya, biayanya seperti apa? Kemudian training dilakukan di mana? Jadi itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti begitu kita sudah beli, sign kontrak, begitu mau melaksanakan trainingnya jauh, biaya yang besar, atau trainingnya justru tidak memperoleh apa-apa, misalnya kan karena trainingnya dilaksanakan secara asal-asalan oleh si franchisor. Kemudian bagaimana dengan dokumen penawaran kerjasama? Nah, nanti kalau misalnya sudah deal, maka si franchisor akan menyodorkan ada dokumen tawaran kerjasama. Nah, dokumen-dokumen ini harus kita pelajari, kita perhatikan dengan seksama. Kalau nggak ngerti, ya, kalau kita kurang mengerti, kita bisa tanya sama orang lain yang mengerti gitu ya. Karena biasanya dokumen-dokumen kerjasama ini kan bahasanya bahasa hukum, sehingga orang awam akan sulit untuk memahaminya dengan baik. Lebih baik kita berkonsultasi dengan orang yang paham.
Kemudian rencana pemasaran dan promosi juga perlu diperhatikan. Bagaimana rencana pemasaran mereka? Bagaimana promosi mereka? Apakah masih ada tambahan biaya pemasaran, biaya iklan dan sebagainya? Atau memang franchisor yang buat biaya pemasarannya, program pemasaran dan promosinya? Ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kita nanti terjadi kesalahpahaman, ya, sehingga kita harus mengeluarkan biaya dan energi yang cukup besar. Kemudian sistem komunikasinya seperti apa? Ini perlu juga ya, karena selama kontrak kita akan berkomunikasi terus dengan franchisor, terutama di dalam menghadapi awal-awal tahun pelaksanaan bisnis waralaba nanti ya. Nah, kalau sistem komunikasinya tidak lancar, maka ini akan menghambat ya, proses efektivitas dari berjalannya bisnis kita. Kemudian kecukupan modal yang kita miliki ya. Cukup nggak modal kita untuk membeli waralaba? Ya, memang harga bisnis waralaba itu bervariasi ya, mulai dari yang paling murah 5-6 juta sampai kepada 5-6 miliar misalnya ya. Itu ada. Sehingga kita bisa mengukur apakah kita mau beli yang murah ya, yang relatif mahal atau yang sangat mahal. Tentu dengan mengecek kemampuan kita, kecukupan modal yang kita miliki ya. Oke, kemudian kita lanjut nih. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dulu ya sebelum kita melakukan pembelian sebuah bisnis waralaba. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaannya, apakah franchisor atau si pewaralaba itu memiliki reputasi di industri itu? Maksudnya si pewaralaba ini, ya apakah dia punya nama baik, ya, citra yang positif baik di industri, di bisnis, ya yang mereka geluti. Misalnya si franchisor bergelut di bidang waralaba kuliner misalnya. Ya, waralaba kuliner misalnya. Apakah dia punya reputasi yang baik, nama baik, citra, image ya? Itu perlu juga kita jawab pertanyaan ini ya. Jangan sampai kita nanti salah membeli gara-gara kita tidak menyelidiki ya bagaimana image masyarakat terhadap si franchisor ini. Kemudian apakah franchisor memiliki hubungan bisnis dengan franchisor lain ya? Jika ya, bagaimana perlindungan terhadap franchisee bila hubungan itu gagal? Nah, ini juga penting ya. Lebih baik kita mempersoalkannya di awal. Sebab kalau terjadi kegagalan, tentu ada jalan keluarnya. Nah, ini yang perlu kita cek. Kemudian apakah franchisee diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dari aspek legal atau etika? Ini juga perlu ya. Jadi kita sebagai franchisee, sebagai terwaralaba, wajib tahu ya apakah kita disuruh untuk memenuhi ketentuan-ketentuan aspek legal atau etika supaya jelas gitu. Kemudian apa konsekuensi bila terjadi putus kontrak antara si pewaralaba sama si terwaralaba, franchisor sama franchisee? Kalau putus kontrak apa? Apakah itu juga dijelaskan di kontrak atau tidak? Kalau tidak, kita tanyakan. Kemudian apakah franchisor memberikan wilayah eksklusif ya pada terwaralaba lain? Kalau iya, ini tentu harus tahu kita ya, karena biasanya wilayah eksklusif itu tidak bisa dimasuki oleh terwaralaba lain ya. Nah, ini juga perlu apakah ada atau tidak, misalnya di Palembang siapa saja yang diberikan wilayah eksklusif, ya di mana saja dan sebagainya. Kemudian pertanyaan lain adalah apakah franchisor mengungkapkan kondisi keuangannya kepada franchisee? Nah, ini biasanya kan agak sensitif masalah kondisi keuangan. Tapi kita wajib tahu bagaimana caranya kita harus dapat informasi, karena kondisi keuangan akan menentukan apakah kedepannya waralaba ini bisa berlanjut atau tidak. Kemudian apakah franchisor mempunyai program pelatihan manajemen, pelatihan karyawan, dukungan promosi atau kredit? Karena ini juga penting ya, apakah kalaupun ada misalnya program pelatihan dan sebagainya,
apa materinya, berapa lama dilaksanakan, di mana dilaksanakan, siapa yang melatih dan sebagainya. Ini juga kita perlu jawab pertanyaan ini supaya jelas. Kemudian apakah franchisor membantu mencari lokasi yang tepat? Nah, biasanya sih franchisor membantu mencari lokasi karena mereka juga berkepentingan kalau lokasinya salah, lokasinya tidak strategis, maka nanti bisnisnya tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian apakah kondisi keuangan franchisor sehat? Nah, sama seperti tadi kondisi keuangan. Apakah bisa diketahui oleh franchisee? Ya, juga kalau misalnya tidak bisa diketahui, carilah ya. Cari tahu dengan terwaralaba yang sudah berpengalaman. Kemudian bagaimana rekam jejak franchisor? Nah, sama seperti reputasi tadi ya, rekam jejaknya seperti apa? Kita bisa lihat perkembangan bisnisnya, jumlah outletnya, berapa outlet yang buka, berapa outlet yang tutup. Itu juga kita bisa nilai. Kemudian apakah franchisor betul-betul menyelidiki calon franchisee? Skill dan finansial, ini masalah rekrutmen ini ya, calon terwaralaba ya. Apakah dia punya perhatian yang serius terhadap rekrutmen calon terwaralaba atau tidak ya. Kemudian berapa modal yang dibutuhkan? Nah, ini saya kira dasar sekali ya, berapa modal yang dibutuhkan, apakah pembayaran pertamanya sudah termasuk produk atau persediaan, berapa, bagaimana cara menghitung royalti, ada royalti atau tidak, dan sebagainya ya. Ini sangat penting sekali, nanti di kontrak juga harus jelas. Kemudian sampai kita kepada tips bagi calon terwaralaba. Jadi kalau para mahasiswa misalnya berminat untuk coba-coba, katakanlah ya, coba-coba sambil kuliah untuk berbisnis waralaba, ini tips bagi Anda sekalian. Yang pertama, jangan minder saat berhadapan dengan franchisor, dengan pewaralabanya ya. Jangan minder. Karena kalau kita minder seolah-olah kita didikte nanti ya. Jadi usahakan kita sejajar dengan dia. Kita yang diharapkan oleh si franchisor untuk membeli waralaba sehingga kita punya bargaining position ya, posisi tawar yang sama dengan dia. Jangan minder ya, yakin. Kemudian coba kenali latar belakang perusahaan atau si pengusaha tadi. Jadi kenali sebelum kita berhadapan dengan dia, kenali latar belakangnya, profilnya, track recordnya, reputasinya ya. Bonafit atau tidak, pengalaman dia, kemudian potensi pasar dari bisnis dia, peta persaingan dan sebagainya, terutama keunikan dan keunggulan produk atau sistemnya ya. Jadi kalau kita sudah tahu latar belakang informasi itu, nanti diskusi tanya jawabnya kan kita sudah punya bahan gitu. Kemudian jangan segan menyelidiki kondisi keuangan pewaralaba. Nah, ini sekali lagi ini sepertinya ini penting sekali. Kemudian pilih brand waralaba yang sudah dikenal masyarakat. Jadi brand yang terkenal mudah ya. Biasanya kalau brand yang terkenal itu cirinya adalah sering dibicarakan masyarakat, produknya digemari masyarakat ya. Dan sering diucapkan oleh masyarakat ya, brand-brand terkenal tersebut. Kemudian bisnis waralaba bukanlah deposito atau obligasi pemerintah yang berbunga tetap ya. Oleh karena itu, jangan pertaruhkan seluruh kekayaan pada bisnis waralaba ini. Jadi, jangan salah kaprah, banyak ya orang-orang terwaralaba yang buka, beli bisnis waralaba, sebulan 2 bulan, tutup. Ya, banyak pensiunan yang hilang uang pensiunnya, semua uang pensiunnya, ya, gara-gara tidak teliti di dalam memilih bisnis waralaba, dia pertaruhkan semua uang pensiunnya, tahu-tahu bisnisnya bangkrut ya, atau pewaralabanya tutup misalnya ya. Kemudian pelajari dan cermati draft kontrak sebaik-baiknya. Ini saya katakan tadi, ini kontrak kerjasama itu harus dipelajari. Kalau kita tidak paham bahasa hukumnya, cari orang hukum ya yang ngerti, kita pelajari dengan dia apa maksudnya. Jangan sampai nanti sudah sign kontrak, tanda tangan kontrak, ternyata apa yang kita pahami itu berbeda, sehingga ini bisa merugikan kita. Oke, sampai kepada refleksi ya. Biasa setiap habis kuliah, nanti mahasiswa diharapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi sebagai umpan balik feedback ya. Apakah para mahasiswa mampu menyerap ya apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dipelajari
pertanyaan refleksinya adalah, seandainya Anda punya rencana membeli sebuah bisnis waralaba, apa saja yang harus dilakukan agar bisnis waralaba yang akan dibeli bisa berjalan dengan sukses? Nah, tentu untuk menjawab refleksi ini, cek kembali, lihat kembali, pahami kembali materi-materi dari slide pertama sampai slide terakhir tadi. Mudah-mudahan ya materi pada hari ini bisa memberi bekal kepada para mahasiswa kalau misalnya nanti ada minat untuk berbisnis waralaba dengan cara membeli bisnis waralaba. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kelima ini. Nanti kita lanjut dengan respon forum atau chat di spot ya. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-6 selanjutnya. Mudah-mudahan hari ini bisa dipahami. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.